1. Sebelumnya perkenalkan, aku Rian Yudhistira dari Angkatan Diotasena 2022. Jadi di sini aku sebagai tentor Bahasa Indonesia mau membahas sedikit ya tentang SNJ UAS Bahasa Indonesia 2022. Jadi untuk soalnya itu seperti ini. Untuk sistematika ujiannya itu kalian secara online ya di take home, kerjain di tempat masing-masing, waktunya yaitu jam 6 sampai jam 9. Pengumpulan jangan sampai terlambat gitu. Nah, ini soalnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 soal. Mungkin aku langsung bahas aja yang soal nomor 1. Jadi soalnya adalah, coba Anda sebut dan jelaskan permasalahan yang terkait dengan macam alinea dalam satu wacana, syarat penyusunan alinea, dan macam format alinea dapat disertai gambar. Nah, ini jawabannya. Yang pertama apa? Macam alinea. Jadi yang pertama macam alinea itu ada 3, yaitu alinea pembuka yang berisi pedoman pengembangan karangan untuk menyiapkan pembaca menuju alinea isi. Lalu ada alinea isi itu sendiri yang isinya penjelasan mengenai ide pokok wacana. Lalu yang ketiga ada alinea penutup yang fungsinya ya untuk menutup karangan yang memuat kesimpulan berdasarkan isinya tadi. Nah, syarat penyusunan alinea sekarang. Jadi dalam satu alinea itu hanya boleh ada satu ide pokok ya. Jadi tidak boleh ada lebih dari satu ide pokok dalam setiap alinea atau paragraf. Lalu dalam satu alinea dapat ditunjang lebih dari satu kalimat penjelas. Jadi dalam satu alinea ini boleh ada beberapa kalimat penjelas supaya ide pokoknya itu bisa dijelaskan lebih baik dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, antara ide pokok dan kalimat penjelas itu harus satu tema yang padu. Jadi nggak boleh dong kalau ide pokok dan kalimat penjelasnya itu nggak nyambung gitu. Jadi kan ambigu justru dan tidak sesuai ide pokok. Lalu macam format alinea. Nah, ini bisa kalian sertain gambar. Tapi kalau aku sih contoh ya langsung buat paragrafnya gitu. Nah, buat format alinea ini sebenarnya ada sih di modul bahasa Indonesianya dari Pak Ari ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum dapat nanti aku cantumin linknya aja. Ini adalah buku handbook ya. Pasti kalian udah dapat ya dari Pak Ari. Nah, di sini tuh lengkap. Jadi kalian pas ngerjain kalau bisa sih sambil lihat ini ya. Langsung aja ke format alinea tadi. Nah, ini format alineanya. Ini boleh kalian sertain gambar, tapi kalau aku buat aja gitu. Nah, ini ada yang pertama format alinea 1, yaitu sistem tulis kalimat pada setiap alinea itu menjorok. Jadi kalau di Word itu kalian tinggal klik tab gitu, otomatis menjorok. Nah, antar pergantian alinea itu nggak ada spasi lebih ya, jadi ya enter doang. Lalu format alinea 2, sistem tulis pada kalimat pertama, pias kiri alinea pertama rata sebagaimana pias kanan. Baru kemudian pergantian dibuat menjorok ya. Jadi intinya buat paragraf pertama yaitu tetap menjorok ke kiri gitu. Tapi buat alinea-alinea selanjutnya itu baru pakai yang tab. Lalu ada juga yang format alinea 3, yaitu dia ditandai dengan 2 kali enter ya. Jadi dia menjorok terus enter lagi, menjorok bukan menjorok, maksudnya rata, sorry. Rata, enter, rata gitu. Ini kalimatnya sih bebas ya, bisa kalian jelaskan aja. Atau mau
ngambil dari penjelasan di handbook juga nggak apa, yang penting jangan sama persis. Nih, udah ada kan gimana penjelasannya. Terus aku lanjut aja ke soal nomor 2. Coba Anda sebut dan jelaskan permasalahan yang berkait dengan macam dan ciri masing-masing wacana dan alasan mengapa skripsi atau tugas akhir itu dikategorikan sebagai karya ilmiah. Di sini juga eh, macam dan ciri wacana. Ini yang pertama ada wacana deskripsi. Ini memuat berdasarkan fakta yang ada dan bersifat objektif informatif. Dalam wacana ini penulis berupaya menggambarkan objek sehingga pembaca memperoleh gambaran atas objek yang bersangkutan ya. Jadi seperti mendeskripsikan sesuatu. Lalu wacana argumentasi. Nah, ini berdasarkan bukti-bukti data yang disertai dengan alasan ya atau argumen atas penerapan teori di data tadi. Atau bisa juga disejajarkan dengan istilah menerapkan teori. Nah, cirinya yaitu mempengaruhi pembaca agar mendukung atau menggugurkan suatu pendapat. Nah, hasil tulisan pada wacana ini itu bersifat analitis yang argumentatif. Lalu ada wacana narasi atau rekaan, yaitu didasarkan pada kemampuan imajinasi penulis. Nah, ciri wacana ini yaitu sifatnya naratif, artinya penulis berupaya mengolah peristiwa dalam kemasan cerita. Lalu ada wacana eksposisi atau paparan, yaitu wacana yang berisi upaya pemaparan atas objek kajian secara teoritis. Ciri utama pada wacana ini yaitu pada wacana ini menawarkan temuan atau hasil kajian suatu objek. Apakah pembaca menerima atau tidak, itu bukan urusan penulis. Hasil akhir dalam wacana ini yaitu menjelaskan sedetail mungkin atas temuan pelaksanaan kajian objek dan penulis menawarkan manfaat kepada pembaca. Temuan dapat berupa temuan baru atau pengembangan temuan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada wacana persuasi, yaitu berupaya untuk membujuk pembaca. Ciri wacananya yaitu sifatnya persuasif, mengajak, dan subjektif. Jadi dari sudut pandang masing-masing ya. Wacana ini bertujuan mengajak atau melarang pembaca agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis subjektif. Nah, mengapa skripsi dikategorikan karya ilmiah? Karena dalam proses pembuatannya itu digunakan fakta-fakta dari hasil penelitian atau observasi yang didukung dengan argumen-argumen pendukung dari para ahli dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, makanya skripsi itu termasuk dalam karya ilmiah. Selanjutnya soal nomor 3, coba Anda sebut dan jelaskan yang berkait dengan permasalahan macam dan cara penomoran halaman dalam karya ilmiah. Sebut dan jelaskan dengan contoh setiap kasus satu contoh kalimat. Keberadaan penggunaan sistem tulis ejaan dan tanda baca berpengaruh atas makna kalimat. Nah, kalau ini sih udah pernah dulu ya di UTS ya. Jadi kalian bisa ambil aja jawaban UTS kalian ya buat dimasukin lagi. Tapi kalau mau jawaban baru juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja macam dan cara penomoran halaman dalam karya ilmiah. Yaitu yang pertama ada angka Romawi. Nah, angka Romawi ini juga dibedakan menjadi dua. Ada Romawi besar dan ada Romawi kecil. Nah, Romawi besar itu biasanya digunakan untuk penanda pembagian bab ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 gitu-gitu. Lalu ada nomor Romawi kecil. Jadi untuk Romawi kecil ini itu digunakan buat halaman yang bukan isi. Contoh, halaman cover, halaman abstrak, halaman daftar isi, itu kan bawahnya halaman 1, 2, 3, tapi kan secara angka Romawi kecilan. Halamannya yang kayak gini kan. Terus, angka Romawi kecil dihitung dari halaman judul cover. Dan salinannya namun tidak dimunculkan gitu. Jadi biasanya kan setiap ada laporan lah karya ilmiah ya. Ada karya ilmiah itu kan depannya cover. Yaitu halaman 1 sebenarnya. Tapi nggak dimunculkan gitu, nggak ada angka 1 Romawi kecilnya. Dan selanjutnya setelah cover itu mulainya langsung 2. Dan itu dimunculkan di bagian bawah tengah.
Nah, ini kenapa kok pakai cover-nya pakai K? Karena ini sesuai KBBI ya. Jadi kalian tuh kalau ngerjain UAS bahasa Indonesia itu harus sesuai KBBI dan ejaan-ejaannya harus bener lah. Lalu ada angka Arab. Nah, angka Arab nih bukan angka dalam bahasa Arab ya, tapi ya angka 1, 2, 3, 4, 5 ini disebutnya angka Arab. Jadi ini digunakan pada halaman isi. Ya, untuk halaman isi bab 1. Nah, itu kan udah halaman 1 kayak gitu. Ini sebenarnya ini juga udah ada sih di sini ya. Kalau nggak di halaman berapa ya kalau nggak salah. Tapi ada kok guys. Ada kok. Nanti coba dicari aja. Pernah baca soalnya. Oke, langsung aku lanjut aja ya mungkin. Lalu penggunaan sistem tulis ejaan dan nada baca berpengaruh atas makna kalimat. Ada dukun beranak di jalan. Ya, ini kan nggak ada tanda baca yang jelas, sehingga kalimatnya multitafsir dan mempunyai makna berbeda tergantung cara baca masing-masing ya. Ada dukun beranak di jalan, artinya ada dukun yang sedang melahirkan di jalan. Ada dukun beranak di jalan, ada dukun yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, itu dia ada di jalan gitu. Kucing makan tikus mati juga udah sering banget diterangkan sama Pak Ari. Itu UTS juga udah pernah kan ya. Mungkin aku langsung lanjut aja ke soal nomor 4. Koreksi dan susun kembali sajian alinea pada soal sehingga baik dan benar. Nah, ini soalnya dulu ya. Nah, ini soalnya nomor 4. Di setiap individu mahasiswa selalu dan menginginkan mencapai berprestasi di akhir masa studinya. Negara Indonesia saat ini dan maupun sekarang selalu merindukan siapapun yang berpredikat sarjana mempunyai kepakaran dalam satu bidang tertentu. Di setiap individu mahasiswa secara terus-menerus berusaha belajar dan berdoa demi capaian nilai yang tertinggi. Koreksi dan susun kembali. Nah, ini jadi di sini tuh kalian boleh ubah-ubah posisinya, boleh nambahin atau mengurangi kata. Yang terpenting, maksud dan isi dari kalimat itu bisa dipahami dan nggak merubah dari soalnya gitu. Maksudnya itu harus tercapai. Nah, di sini jawabanku aku ubah menjadi seperti ini ya. Setiap mahasiswa pasti ingin mencapai prestasi pada akhir masa studinya. Sehingga setiap mahasiswa selalu berusaha dan berdoa demi mencapai nilai tertinggi. Oleh karena itu, negara Indonesia saat ini mengharapkan siapapun yang bergelar sarjana untuk memiliki keahlian pada bidang tertentu gitu. Memang ini butuh eh, waktu yang cukup menyita ya karena harus ngembangin sendiri. Lalu aku lanjut aja nomor 5. Buat sajian daftar referensi dan sajian pustaka. Nah, buat ini sendiri udah ada aturan-aturannya di buku pedoman. Ini ya, cara penulisan daftar referensi berdasarkan rumus yang ada berkait dengan perihal. Ada yang jumlah kata nama pengarang, ada yang berdasarkan jumlah kata nama pengarangan ya. Ada yang namanya satu doang, ada yang dua gimana, ada yang lebih gimana. Jadi buat nama ini intinya diambil nama paling belakang ya. Terus ada yang berdasarkan jumlah pengarangnya, kan ada yang satu pengarang, ada yang dua pengarang, ada yang eh, dikeluarkan oleh lembaga, jadi kayak gimana gitu. Secara umum, selanjutnya lanjut ke daftar pustaka. Nah, buat daftar pustaka ini secara umum, rumusnya yaitu nama pengarang, tahun buku, judul karangan, kota penerbit, nama penerbit. Nah, ini harus diperhatikan ya. Setiap setelah koma ada spasi, terus ada titik dua ini tidak ada spasi sebelum titik dua, dan setelah titik dua ada spasi.
Terus di belakangnya titik. Nah, ini harus tepat. Ada yang harus diperhatikan. Judul yang berbentuk buku ditulis atau cetak miring dan lain sebagainya. Jadi ada aturan-aturannya gitu. Nah, di sini aku contohin aja. Ini buat nomor 1. Nomor 1 soalnya yaitu, nah, buku terjemahan berpikir kreatif oleh penerjemah Dra. Dwi Astuti tahun 2010, Kota Semarang, dengan penerbit Matahari. Dari buku Creative Thinking oleh Dr. John Salman, Kota New York, oleh penerbit Sun tahun 2009. Nomor 1 ya, ini nomor 1 di sini. Jadi aku ambilnya itu nama pengarang aslinya ya, dari buku Creative Thinking. Nah, di sini aku ambil ini aja, Creative Thinking. Jadi Salman, Creative Thinking, ya rumusnya tadi, nama, tahun, judul, kota, nama penerbit. Ini untuk daftar pustaka dan untuk referensi tadi udah kan. Jadi buat referensi cuma nama belakang, tahun, terus titik 2 halaman ya, nomor halaman. Di sini nomor halamannya itu bebas, kalian ngarang aja. Terus lanjut nomor 2 ya. Mana tadi? Nomor 2 yaitu penulis Dra. Astuti Sripuji dan Fajarwati S. Jadi ada 2 penulis ya. Intinya ada 2 penulis, sehingga kita balik ke sini, jumlah pengarang. Nah, ini ada satu buku 2 pengarang. Misal Dewi Asmara dan Asmara Cinta, maka akan menghasilkan Asmara dan Asmara Cinta. Jadi nama akhir penerbit pertama, terus nama lengkap penerbit kedua gitu. Kalau ada pengarang, sorry. Kalau ada 2 pengarang, terus tahun ya. Ini akan menjadi Puji dan Fajarwati S. Ya, sesuai soal. Dwi Astuti, Edra Astuti, Sri Puji, Puji dan Fajarwati S. Tahun 2016, halaman bebas. Ya. Jadi buat referensi kayak gitu doang. Nah, ini jangan lupa diurutin ya, hasilnya ini diurutin sesuai abjad. Ini kan ada C dulu, terus M, P, S, SA, SU gitu. Terus lanjut daftar pustaka. Nah, ini ada nomor 1 akan menjadi seperti ini, Salman, John, tahun, ya kan? Tahun, judul karangan, berpikir kreatif, dicetak miring ya, jangan lupa. eh Kota penerbit, nama penerbit. Nah, ini di Astuti, terjemahan ya, karena judulnya yang terjemahan. Jadi pengarang asli, judul terjemahan, pengarang terjemahan itu, terjemahan, Semarang, penerbit Matahari. Ya, kota penerbit, nama penerbit. Nomor 1. Terus nomor 2, Dra. Astuti Sripuji dan Dra. Fajarwati S. tahun 2016 dan Yogyakarta, di Yogyakarta, oleh penerbit Megamendung, berjudul Cara Bercocok Tanam Jambu Bangkok. Jadi langsung aja, berarti namanya kan ada 2 ya. Jadi akan menjadi Puji, Astuti ya, nama belakang, nama depan, dan Fajarwati S. Tahun, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Nah, ini juga semua kayak gitu mengikuti aturan di sini ya, kalian bisa cari aja. Terus jangan lupa kayak referensi tadi, diurutkan sesuai abjad. Ini ada C, P, S, A, S, U, Z, A, ya kan? Zailani, Z.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi hasilnya itu bukan 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana, 4 gimana, 5 gimana, tapi langsung aja gitu. Karena dia perintahnya yaitu buatkan sajian, bukan tuliskan ya, bukan tuliskan daftar referensi dan daftar pustaka gitu. Kalau tuliskan kan ya 1 jadi kayak gimana. Nah, ini sajian ya. Jadi harus disajikan ya, kayak gini daftar pustaka terus urut abjad. Lanjut aja. Sebut dan jelaskan alasan Anda mengapa pembuatan kisi-kisi naskah pidato bagi pemula sangat bermanfaat. Ya, nomor 6 ya. Nah, ini jawabannya simpel ya, ini sesuai masing-masing aja. Jadi jawabanku, kisi-kisi membuat kita lebih fokus kepada isi pidato yang akan kita sampaikan, sehingga isi pidato lebih terarah dan tidak keluar dari tema yang kita bawakan. Kisi-kisi naskah pidato membantu agar pidato kita menjadi lebih sistematis dan logis, sehingga para pendengar akan lebih mudah memahami isinya karena telah tersusun secara sistematis dan baik. Lalu kisi-kisi yang telah disusun akan memudahkan orator untuk menyampaikan isi pidatonya secara keseluruhan tanpa terlewat apapun kepada publik. Dengan kisi-kisi, kita menjadi lebih percaya diri dan membantu mengurangi kecemasan saat berpidato. Ya. Pokoknya kalian acuannya itu dari modul bahasa Indonesianya aja. Ini ada kok di ini ya, linknya himpunan itu ada kok. Oh, ini yang tadi penomoran halaman ya. Ada yang angka Arab, angka Romawi, ya kan? Dua doang sih, angka Romawi dan angka Arab. Romawi ada Romawi besar, Romawi kecil. Nah, ini. Nah, ini juga ada contoh daftar pustaka dalam modul bahasa Indonesianya ini ya. Jadi modulnya ini punya daftar pustaka sendiri, ya kayak gini. Ini bisa buat referensi sih. Gimana kalau ini ada nama 2 orang ya. Ya ini bisa jadiin referensi ya. Oke, segitu aja sih mungkin pembahasan dari SNJ Bahasa Indonesia ini. Pokoknya pesan dari aku sih, kalian patokan dari sini ya, dari modul Bahasa Indonesianya ini. Terus jangan lupa kalau setiap jawab itu kalian cek ya eh, KBBI ya, kata-katanya itu baku nggak, sesuai KBBI nggak. Terus tanda bacanya itu harus jelas gitu, harus sesuai dengan penggunaannya gitu. Karena yang dinilai nggak hanya jawabannya, tapi juga em, cara penulisannya. Cara penulisan jawabanmu itu benar nggak, sesuai kaidah nggak. Terus kalau ada aturan-aturan kayak margin dan lain-lain itu ya diikuti aja dari sesuai dosennya. Dan sekali lagi, pokoknya kalau ada kuis-kuis gitu dari Pak Ari, kuis siapa siapa berani ya kan? Kuis siapa berani itu dimanfaatin banget ya karena itu sangat ngaruh ke nilai. Terus kalau nggak salah setiap sebelum UAS itu pertemuan terakhir dia menawarkan untuk siapa yang mau maju pidato gitu. Nah, itu kalian ambil aja karena dia menjanjikan kalau ada yang mau maju pidato gitu, dia auto A lah ya. Kata Pak Ari sih gitu. Jadi kalian ambil aja kesempatan buat dapat nilai A di bahasa Indonesia ini dengan memanfaatkan kuis-kuis siapa berani gitu. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.